Kali ini gue pengen bahas jajaran lensa yang seru banget buat APS-C yang kalian wajib pantau. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas jajaran lensa yang akan diluncurkan oleh brand Sigma untuk semua kamera APS-C. Jadi kalian dari brand apapun, lensa ini menurut gue menarik buat kalian pantau. Dan gua rasa cukup seru, karena mungkin kalau yang high demand kayak gini kemungkinan ya kloter-kloter awal peluncurannya bisa-bisa kalian ketinggalan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset Creature dan juga berbagai produk digital lainnya yang bisa kalian cek di stdigital.id. Kalau udah kepo ya kalian main aja dulu ke sana dan lihat-lihat, mungkin ada yang berguna buat kalian. Oke, balik lagi ke pembahasannya sendiri. Jadi di sini gue pengen bahas lini lensa APS-C Sigma yang dirumorkan, tapi sebenarnya sih menurut gue udah bukan rumor ya. Kayaknya ini udah semacam bocoran gitu ya. Dimana lensa ini akan diluncurkan di tanggal 17 Juni nanti. Jadi nggak nyampe sebulan. Jadi topiknya menurut gue seru banget. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan brand lensa third party emang belakangan tuh lagi lumayan ditekan banget ya. Lagi lumayan diserang abis-abisan sama brand-brand China. Bahkan gue ada nemu satu brand yang gue rasa sih bakal gede nanti. Gue udah bahas di bagian membership kita. Dan gue lagi proses juga untuk nyobain lensanya. Jadi ya silahkan kalian kalau kepo gitu ya, kalian main di membership kita. Tapi gini, selalu belakangan ini tuh lensa third party udah diserang banget abis-abisan sama brand China dengan harga-harga yang cukup murah dan kualitas yang luar biasa bagus. Kayak misalkan dari Viltrox, dari TT Artisan, dari Mieke, semuanya cakep-cakep banget sekarang. Mungkin dari Yongnuo juga udah mulai lebih bagus ya, cuman gue belakangan nggak begitu bahas Yongnuo. Tapi setahu gue memang jajarannya udah lumayan bagus banget. Jadi memang banyak tekanan di sana. Tapi brand China ini punya karakter yang mereka itu nyerang tuh bareng-bareng di satu segmen ya. Segmen yang gue maksud di sini adalah segmen prime lens. Jadi masih sangat sedikit yang bikin zoom lens. Dan menurut gue inilah titik terang untuk brand Sigma yang tidak mau kalah dari brand-brand China ini. Jadi mereka menolak untuk menyerah dan mereka berinovasi lebih. Dan ya, dua pilihan ini gua rasa cukup menarik yang bakal diluncurkan sebentar lagi. Pertama itu ada lensa prime lens dulu sebenarnya. Jadi ini juga lini yang agak membingungkan ya buat gua diluncurkan oleh Sigma. Jadi Sigma itu katanya akan meluncurkan 12 mm f1.4 contemporary. Agak lucu sebenarnya karena Sigma itu udah punya lensa wide juga untuk APS-C. Kita pakai awet banget lensanya. Berarti kita pakai 6-7 tahun udah kali ya. Jadi awet banget, gue nggak pernah servis sama sekali, dan lensa tersebut itu adalah 16 mm f1.4, lensa andalan kita. Kita ada pakai buat Sony, tapi dia ada buat Fuji dan buat Nikon juga. Sekarang bahkan harusnya udah ada juga sih buat kayak L-mount sama RF gitu ya. Jadi harusnya udah ada versi RF-nya juga, dan ini yang membuatnya memang lebih menarik gitu daripada brand-brand China, karena dia satu-satunya yang gua rasa bikin untuk RF duluan gitu kan. Jadi opsi kameranya lebih banyak. Nah, lensa 16-nya tuh gue puas. Cakep banget, kepake banget terutama buat vlogging. Cuman gue agak bingung kenapa mereka ngeluarin lagi 12-nya. Memang agak jauh sih angkanya, lumayan ekstrim gitu ya. Dan gue sih punya hipotesa kalau ini mungkin buat ngelawan si Viltrox 13 mm f1.4 gitu ya. Jadi cuma beda 1 mm doang nih sama si Viltrox gitu. Gue nggak tahu nanti bakal sebagus apa. Tapi yang jelas dari segi kualitas memang brand Jepang ini udah di-push banget. Dan sebelum ada brand-brand China pun sebenarnya Sigma itu kualitasnya udah bagus banget gitu. Emang kepushnya dari segi harga doang, tapi dari segi kualitas gue sangat percaya. Tapi lensa ini berada di jajaran contemporary, yang berarti jajaran yang cukup affordable-nya si Sigma. Dan gue kepo banget nanti 12 mm-nya ini bakal kayak apa. Bukan angka yang baru sebenarnya, karena 12 ya tadi si Viltrox ada 13. Dan kalau nggak salah Samyang itu ada 12 atau 13 gitu ya, sekitar itu. Tapi mungkin bukan di 1.4 gitu. Jadi ya kita lihat nanti Sigma implementasinya di sini kayak gimana. Tapi terlepas dari itu, yang gue lebih tertarik adalah seri yang kedua yang bakal diluncurkan di tanggal 17 Juni ini. Ini adalah sebuah lensa zoom yang kita bisa lihat dari brand-brand China itu masih minim banget lensa zoom untuk APS-C third party gitu kan. Dan angkanya luar biasa menarik. Gue rasa ini
begitu nanti dia keluar dan kalau memang menghasilkan kualitas gambar yang bagus, yang gue yakin akan sangat bagus kualitas gambarnya, gue rasa engineer-nya patut untuk diapresiasi. Karena angka lensa yang akan dikeluarkan ini adalah lensa 17 sampai 40 mm f1.8 art lens gitu. Jadi ini udah seharusnya punya kualitas yang sangat bagus karena buat yang belum familiar di Sigma itu lensa murahnya contemporary, lensa mahalnya art lens gitu. Jadi ini akan masuk ke dalam jajaran lensa premium dan secara angka kalau kita berbicara ekuivalensi aja, angkanya itu kalau ekuivalensi ke full frame itu sama kayak 26 sampai 60 mm f2.8 konstan gitu ya. Jadi biasanya yang konstan itu lensa APS-C kalau dituliskan f2.8 ya begitu ya di ekuivalensiin ke full frame ya otomatis nggak sebagus itu gitu bukannya mungkin sekitar 3,5 atau semacamnya ya sekitar itu. Tapi ini karena di f1.8 kalau di ekuivalensiin itu sekitar sebenarnya kalau gue cek sih 2,7 sih ya tapi kita bulatin aja lah 2,8 karena itu lebih sering gitu kan di lensa-lensa dan menurut gue ini akan jadi lensa yang racun banget. Sebelumnya Sigma Tamron tuh punya juara ya di lini ini gitu. Lini yang memang bermain di ranah ini. Sigma tuh dulu kita ada juga ya. Punya gue tuh Sigma apa Tamron ya? Yang dulu full frame. Dulu tuh ada juga, mereka tuh sering bermain di angka 2870 f2.8. Itu angka-angka yang emang seru banget gitu. Tamron punya, Sigma punya, dan dulu itu paling laku memang karena se-fleksibel itu gitu. Kita butuh wide-nya lumayan, butuh telenya lumayan, emang bukan yang paling wide dan bukan yang paling tele juga, tapi lumayan banget dengan bukaan konstan. Dan sekarang dia bakal hadirkan di lini APS-C-nya. Sebenarnya Sigma udah punya juga lensa zoom bukan konstan, tapi angka F-nya tuh mungkin ya tadi dia lensanya kalau kalian belum tahu itu ada lensa 18 sampai 50 mm f2.8 dan balik lagi f2.8 kalau kalian ekuivalensin ke full frame karena itu APS-C ya otomatis rasanya jadi kayak mungkin 3,5 atau mendekati 4 gitu ya F-nya. Sedangkan di sini karena dia udah f1.8, ini rasa lensanya akan seperti f2.8 konstan gitu di lini APS-C. Jadi menurut gua ini bakal seru banget. Belum lagi tadi gua sempat mention tapi gua harus tekenin lagi. Kenapa gua excited banget? Karena sistem yang support si lensa Sigma ini terbilang paling banyak. Karena dia punya trio lensa third party ya, trio friendly gitu ya. Trio friendly itu ada Fujifilm, Nikon, dan juga Sony otomatis gitu kan. Tapi si Sigma ini lininya lebih luas lagi karena mereka punya L-mount. L-mount tuh kalau APS-C berarti mungkin dari Sigma sendiri kali ya. Sigma, Leica, gue nggak tahu sih kalau Leica L-mountnya di APS-C atau enggak. Tapi Sigma tuh punya kamera juga. Ada yang APS-C kayaknya. Gue nggak tahu deh. Boleh kalian komen juga di bawah. Tapi kita belum nyobain gitu kan kamera-kamera Sigma. Kayak FP dan apa itu full frame ya? Gue lupa lagi. Tapi ya pokoknya itulah L-mount dan juga RF. Nah RF ini bukan satu-satunya sih, tapi cuma Sigma dan Tamron yang punya gitu sertifikasi untuk ke RF lens di lini APS-C-nya gitu. Kita nggak ngomong full frame di sini, tapi di lini APS-C-nya. Dan menurut gua ini membuatnya sangat-sangat menarik. Karena jujur, gua sekarang itu lagi pakai dan bawa kamera Canon V1, gue belum bahas, tapi itu kameranya lumayan racun gitu kan. Dan setelah gue cobain kamera tersebut tuh gue sebenarnya nggak tertarik sama sekali buat bahas R50V gitu ya. Cuman setelah adanya lensa ini, kayaknya R50V itu cukup menarik gitu. Cuman gue merasa speknya tuh agak tanggung ya. Kalau misalkan R50V itu bukan di kelas lawannya ZV-E10, melainkan di lawannya FX30, di kelas mid-range ke atas. Maksudnya Canon punya lini yang kayak R50V tapi di segmen mid-range ke atas gitu kan, dengan spek yang lebih tinggi lagi di mid-range. Gua rasa gua akan ambil gitu. Tapi karena dia mainnya di low end, ya kita masih agak pertimbangin lah gitu. Tapi mungkin in sake of ngetes lensa-lensa APS-C yang makin seru lagi ke depannya, ya mungkin kita bisa ambil juga gitu. Tapi ya itulah sedikit informasi dari gua. Menurut gua ini lensa yang bakal seru banget buat kita pantau. Terutama mungkin ini jadi kabar segar juga buat para pengguna RF APS-C gitu kan. Karena pilihan lensa kalian memang tidak terlalu banyak. Tapi ya ini bisa jadi kabar segar tambahan. Cuman ya perlu diingat si art lens-nya ini yang paling menarik menurut gua tidak akan berada di harga contemporary ya. Jadi mungkin akan berada di harga belasan juta. Makanya jadi tanggung kalau ngambil R50V dengan lensa tersebut. Kalau harganya belasan ya, ini asumsi doang, gue juga nggak tahu secara pasti, tapi kalau harga belasan jadinya setara gitu. Kalau misalkan
Canon punya yang mid range-nya yang harganya 20-an dipasangin lensa belasan ini ya jadi kelihatan kan. Jadi kayak lensa third party itu memang lebih murah. Tapi ya, nanti kita lihat di pengumuman resminya kayak gimana, dan kalau memang ada kesempatan nanti either gue pinjem toko, pinjem Sigma, atau gue beli sendiri, gue sangat tertarik buat cobain lensa tersebut. Sama mungkin ngomongin soal Sigma, beberapa bulan ke depan itu informasinya mereka akan meluncurkan beberapa jajaran full frame juga. Kita belum tahu lininya apa aja, informasinya juga masih belum jelas karena mungkin masih lama gitu ya, masih beberapa bulan ke depan, tapi yang ini kita tungguin dulu aja tanggal 17. Dan mungkin sedikit bocoran aja dari gua, lensa APS-C tuh di belakang layar ya, karena gua ada mantau beberapa social media China juga, gua ada akses ke beberapa brand-brand juga yang belum masuk Indonesia. Di belakang layar lensa APS-C ini lagi gila perkembangannya gitu ya. Jadi mari kita pantau, dan mungkin ini bisa jadi kabar segar buat pengguna APS-C, atau mungkin ya buat kalian-kalian yang belum beli kamera, mungkin ini bisa jadi consideration untuk ngambil APS-C aja, karena serame itu. Jadi ya, mari kita pantau. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.